Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang bergerak di bank digital atau di bank mini. Kenapa saya membahas saham itu lagi? Seperti yang teman-teman ketahui, di video-video saya sebelumnya pun saya sering membahas saham-saham yang bergerak di bidang bank digital, teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, bank digital ini atau saham-saham yang bergerak di bank mini ini masih cukup hype di indeks kita. Pergerakannya juga cukup menarik yang dimana dia mempunyai pattern yang sama yang seperti teman-teman ketahui juga ketika beberapa saham bank digital sedang naik atau sedang bergerak harganya, ada beberapa saham bank digital yang sedang istirahat. Nah, ketika saham bank digital ini yang sedang istirahat sudah bergerak, maka saham bank digital yang sudah naik ini pasti akan istirahat atau koreksi, teman-teman. Nah, patternnya di bank digital ini masih sama dan cukup menarik untuk kita watchlist. Jadi kita akan coba pantau saham-saham bank digital ini. Di video ini saya akan review di bank digital mana yang kita bisa manfaatkan momentumnya untuk masuk dan kita bisa make money. Nah, kita akan langsung saja. Pertama-tama kita akan membahas indeks kita terlebih dahulu supaya kita tahu metode apa yang akan kita gunakan untuk di market nantinya. Kita akan lihat indeks kita terlebih dahulu. Kita lihat composite kita, sebentar ya. Oke, composite. Nah, seperti yang teman-teman ketahui juga, indeks kita di perdagangan hari ini ditutup menipis plus 0,15% yang dimana teman-teman lihat juga di perdagangan hari ini indeks kita membentuk candle yang tidak besar, masih membentuk seperti candle doji yang dimana tandanya demand-nya sudah mulai sedikit atau sudah tidak banyak lagi. Jadi untuk indeks kita sendiri seperti yang saya katakan, kita tetap forecasting bahwasanya indeks kita akan menuju 6.988 atau area 6 area 7.000-nya untuk membuat harga high-nya. Nah, kita akan lihat di sini adalah high yang dia jebol yang dimana dia wajib membuat high barunya. Kita berharap walaupun dia koreksi dia tidak turun di bawah 6856 ini, teman-teman. Jadi kita akan proyeksikan dia tidak akan turun di bawah itu dan dia akan membuat harga high barunya di atas setidaknya di level harga 6.988 atau 7.000. Oke, itu untuk indeks kita saja, untuk indeks kita. Nah, untuk saham pertama yang akan kita bahas di video ini adalah saham BABP. Nah, seperti yang diketahui juga saham BABP ini sudah cukup signifikan naiknya dari bottomnya. Dia sudah cukup signifikan dan dia sudah terkena area resistennya di level harga 250 dan dia tidak mampu bertahan di atas itu. Dia kembali di reject kan. Dia open marketnya tadi di 262 dan langsung diturunkan ke bawah. Dia belum mampu bertahan di atas 250 dan dia kembalikan di close di harga beberapa hari waktu yang lalu, teman-teman, di harga 242. Nah, kita coba tandai seperti ini aja. Kita coba tandain dia di seperti ini, di 242 seperti ini, yang dimana kita akan lihat pergerakan dia di besok hari seperti apa. Jadi di perdagangan Selasa besok kita berharap dia mampu menembus atau breakout di atas 250, yang dimana ketika dia mampu membreakout area 250 itu menjadi suatu momentum yang bagus untuk BABP nih. Jadi ketika dia mampu membreakout di 250, kita bisa coba cari kesempatan untuk base entry kita masuk kembali di saham BABP ini bagi teman-teman yang belum punya barangnya. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barangnya di harga bawah, teman-teman bisa hold sahamnya, jaga-jaga dengan trailing stop. Bagi teman-teman yang belum punya barangnya dan ingin masuk di saham BABP ini, kita tunggu momentumnya yang tepat ketika dia mampu breakout di atas 250. Disitulah kita bisa manfaatkan untuk masuk di saham BABP ini. Nah, itu untuk BABP. Selanjutnya kita membahas saham BBYB. Untuk saham BBYB sendiri, seperti yang teman-teman ketahui apabila teman-teman nonton video saya yang sebelumnya, saya sudah katakan dia kemungkinan besar akan pullback di level harga 220 ini, teman-teman. 2220 ini, sorry. Di level harga 2220 ini. Dan benar saja ketika dia menyentuh atau pullback meretest area 2220 ini, dia kembali di-up-kan dan di perdagangan hari ini dia ditutup menguat plus 8,44% di level harga 2440, teman-teman. Nah, itu menjadi suatu yang sangat positif untuk structural market saham BBYB ini. Bagi teman-teman yang bertanya apakah masih bisa masuk di saham BBYB ini, saya tidak sarankan masuk di saham BBYB ini bagi teman-teman yang
tidak mengerti resikonya. Dan ketika teman-teman mencoba mempertanyakan risk to reward BBYB ini, range-nya sudah cukup jauh dari area stop loss yang telah kita tandakan. Tapi bagi teman-teman yang sudah berpengalaman di market, yang ngerti tentang sistem day trading atau bahkan scalping, sah-sah aja teman-teman bisa manfaatkan gejolak pergerakan harga BBYB ini di besok hari. Tapi bagi teman-teman yang masih pemula, yang belum bisa memanfaatkan momentumnya untuk scalping atau day trading, saya tidak sarankan teman-teman masuk di perdagangan besok hari. Kenapa? Pikirkan risikonya terlebih dahulu ketika teman-teman pikirkan rewardnya. Jadi mari kita coba cari opportunity di saham bank digital lainnya aja bagi teman-teman yang pemula. Tapi bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan scalping, teman-teman bisa manfaatkan gejolak saham BBYB ini untuk di besok hari gitu. Oke, untuk BBYB saya sarankan wait and see dulu. Kenapa? Harganya sudah jalan, risk to rewardnya juga sudah terlalu jauh di area risiko kita. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barangnya dan masuk di level harga 2220 itu, teman-teman bisa hold sahamnya, jaga-jaga dengan trailing stop. Perhatikan area supply zone kita di level harga 2800 sampai 2880. Itu adalah area TP kita yang kemungkinan besar cepat atau lambat BBYB akan tuju. Oke, itu untuk BBYB. Selanjutnya kita akan membahas saham BGTG. Nah, untuk saham BGTG ini seperti yang teman-teman dapat lihat, sebenarnya saham BGTG ini sudah naik cukup signifikan, sempat hampir 50%. Dia sudah sempat naik hampir 50% dan sekarang harganya sudah jatuh ke bawah. Teman-teman dapat lihat jatuhnya dengan posisi yang sangat signifikan seperti pisau jatuh. Jadi dengan kondisi saham yang seperti ini, saya tidak sarankan teman-teman mencoba seperti menangkap pisau jatuh. Kenapa? Kalau seandainya teman-teman yang sudah berpengalaman di market, ya teman-teman bisa gunakan metode teman-teman masing-masing masuk seperti apa saham yang seperti ini. Maksudnya metode seperti apa yang teman-teman bisa gunakan ketika pergerakan saham itu jatuh seperti ini gitu. Nah, bagi teman-teman yang masih pemula, saya sarankan teman-teman wait and see dulu. Teman-teman wait and see dulu, tunggu dia membentuk swing low-nya aja teman-teman. Tunggu dia membentuk swing low-nya aja. Jadi misalnya di perdagangan besok dia mampu membuat swing low-nya yang seperti ini, saya gambarkan contohnya. Nah, seperti ini yang dimana dia lebih tinggi dari candle perdagangan hari ini, misalnya besok dia close di atas 248, misalnya di 250, teman-teman baru bisa masuk di saham BGTG nih. Cukup stop loss-nya di bawah swing-nya aja di level harga 238 gitu. Jadi untuk BGTG sendiri lebih baik teman-teman jangan seperti menangkap pisau jatuh. Tunggu dulu melihat momentumnya. Pastikan dia mampu membuat swing-nya terlebih dahulu atau swing low-nya terlebih dahulu. Setidaknya kita buat dia misalnya seperti ini. Kita buat dia seperti ini. Kita adjust dulu. Nah, kita tunggu dia mampu membreakout di atas 250. Tandanya apa? Ketika dia mampu membreakout area di atas 250, swingnya sudah jadi, dan di situ teman-teman bisa manfaatkan masuk kembali di saham BGTG nih teman-teman. Jadi dengan kondisi yang sekarang, saya sarankan teman-teman jangan coba masuk dulu. Kalau seandainya pun teman-teman ingin coba masuk, ya setidaknya jangan langsung gunakan semua dana yang teman-teman punya di portfolio. Misalnya teman-teman punya 10 juta yang teman-teman siapkan untuk masuk di saham BGTG ini, ya dengan kondisi yang sekarang masukkan aja dulu 10% sejuta gitu kan. Jadi pastikan ketika dia membentuk swing low-nya, baru teman-teman masukkan dana yang udah teman-teman persiapkan untuk masuk di saham BGTG nih gitu. Untuk validnya tunggu dia membuat higher low-nya, baru kita bisa melihat momentumnya untuk masuk di saham BGTG ini. Nah, itu untuk BGTG. Selanjutnya kita membahas saham BNBA. Untuk BNBA sendiri, teman-teman dapat perhatikan, saya sudah forecasting saham ini dan juga sudah analisa saham ini. Di sini dia bearish, teman-teman dapat perhatikan. Di sini dia bearish, kita buat seperti ini, dia bearish. Nah, dia bearish. Di sini adalah low terakhir yang dia buat, kita tandakan seperti ini. Ini adalah low terakhir yang dia buat, dan dia telah membreak area channel trendline-nya. Teman-teman dapat perhatikan, dia membuat suatu tren baru. Dia membuat suatu tren baru, dan di sini teman-teman dapat perhatikan, setelah dia membreakout area channel trendline-nya ini, dia membentuk base yang dimana range base-nya ini cukup gede. Teman-teman dapat perhatikan di 3000 sampai 3430 ini dia mempunyai range sekitar 14%, dan itu teman-teman bisa manfaatkan untuk tektok dulu di saham BNBA ini. Jadi di perdagangan besok teman-teman bisa perhatikan di level harga 3000.
itu adalah area yang bagus untuk teman-teman bisa manfaatkan masuk di saham BNBA ini. Ketika dia masuk di 3000 sampai 3030, teman-teman bisa masuk di saham BNBA ini, cukup stop lossnya di bawah 3000 aja teman-teman. Jadi misalnya dia close di bawah 2970, harga close di 2970, teman-teman dapat keluar di saham BNBA ini. Secara risk to rewardnya oke, risknya kecil. Ketika dia memasuki area 3000 sampai 3030, teman-teman bisa manfaatkan sahamnya seperti metode buy on support, sell on resistance, teman-teman. Jadi secara structure dia masih membentuk base, belum ada momentum yang tepat untuk follow the trendnya. Jadi beli di support, jual di resistance. Oke, itu untuk BNBA. Jadi teman-teman bisa watchlist, ketika dia memasuki area supportnya, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham BNBA ini. Nah, selanjutnya kita membahas saham BNGA. Untuk BNGA sendiri, teman-teman apabila menonton video saya juga yang sebelumnya, saya sudah katakan saham BNGA ini menarik, yang dimana besar kemungkinan dia akan membuat harga high-nya di atas 1000. Dan benar saja dia setelah membreakout area supply zone-nya yang telah kita tandakan ini, teman-teman. Dia telah membreakout area supply zone yang telah kita tandakan, dan itu menjadi suatu yang positif untuk structure saham BNGA ini. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya apakah bisa masuk di saham BNGA ini, teman-teman bisa masuk di saham BNGA ini. Cukup stop loss-nya di bawah supply zone-nya ini aja, teman-teman. Cukup di bawah area supply zone-nya ini aja, di bawah 1000. Sebentar kita adjust seperti ini aja. Cukup di bawah 1000 aja untuk area stop loss-nya. Dan TP-nya teman-teman bisa letak di high-nya aja gitu. Nah, misalnya stop loss-nya di 995, cuma 2,5%, cukup kecil. Sangat kecil bahkan. Untuk TP-nya teman-teman bisa letak di area high-nya aja, teman-teman. Di 1100 saja kita adjust sebentar ya. Kita adjust di 1100. Nah, TP-nya sekitar 7,8%, dan risk to reward itu cukup bagus. Kenapa? Resikonya sangat kecil, hanya 2,5%, teman-teman. Jadi untuk BNGA sendiri, bagi teman-teman yang ingin coba masuk dan tertarik dengan volatility-nya, teman-teman bisa masuk di saham BNGA ini dan perhatikan area stop loss kita. Oke, itu untuk BNGA. Selanjutnya saya akan membahas saham BBHI. Nah, untuk BBHI sendiri, teman-teman dapat perhatikan di video-video saya juga yang sebelumnya pun saya sudah katakan bahwasanya ketika teman-teman ingin membeli saham BBHI ini, buy on support, sell on resistance. Dan teman-teman dapat perhatikan ketika dia mengenai level harga sebentar ya, 6.000 pada hari 6.050, dan dia kembali direjekkan ke bawah, teman-teman. Jadi untuk BBHI sendiri, teman-teman dapat perhatikan dia masih membentuk base, dia masih konsolidasi, jadi harganya belum kemana-mana. Bagi teman-teman yang ingin masuk di saham BBHI ini, saya tidak sarankan dengan kondisi yang sekarang. Lebih baik teman-teman tunggu dia kembali memasuki area 5.400 untuk teman-teman bisa masuk di saham BBHI ini. Atau di perdagangan Selasa besok dia mampu membreakout 6.100. Nah, itu jauh lebih baik, teman-teman bisa seperti buy on breakout-nya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman dapat perhatikan. Di sini dia false break sekali. Nah, dia sekali di sini false break. Nah, teman-teman dapat perhatikan juga di saham bank digital ini dia sering kali false break, teman-teman. Jadi seperti BBYB, teman-teman dapat perhatikan. BBYB ini juga pertamanya false break. Nah, di sini dia false break, teman-teman dapat perhatikan. Tapi yang kedua dia breakout, dia mampu up, teman-teman. Nah, kita berharap di BBHI akan seperti itu juga. Kita berharap di BBHI dia akan seperti itu juga. Nah, di BBHI dia sudah false break sekali. Jadi kita berharap di Selasa besok dia mampu membreakout area 6.100 itu, dan itu bukan false break, dan teman-teman bisa sistem buy on breakout untuk saham BBHI ini gitu. Jadi perhatikan aja resistennya 6.100. Kalau dia mampu break di atas itu, teman-teman bisa beli, atau kalau dia belum mampu membreak area itu, teman-teman beli di supportnya aja di 5.400 gitu. Oke, itu untuk BBHI. Selanjutnya kita akan membahas saham Arto. Nah, untuk Arto sendiri, teman-teman dapat perhatikan, saya juga sudah analisa saham ini, yang dimana di sini dia membentuk structure bearish. Teman-teman dapat perhatikan dia membuat low, lower high, lower low, lower high. Nah, besar kemungkinan kita takutnya di sini dia membuat lower high, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum masuk, berharap masuk di saham Arto ini, saya sarankan urungkan dulu niat teman-teman. Kenapa? Takutnya teman-teman bisa sangkut.
gitu. Kenapa? Beberapa hari ini dia sudah naik 1, 2, 3, 4, 5 di 5 hari perdagangan dia sudah naik, rentan dia akan koreksi teman-teman. Jadi kita belum tahu apakah dia mampu membuat higher low baru atau low baru. Kita tidak berharap dia turun di bawah 14.150 ini teman-teman. Kalau dia mampu break di bawah ini, tandanya apa? Dia akan membuat new low baru atau lower low baru, dan itu sangat tidak baik untuk structure market saham Arto ini. Nah, untuk Arto sendiri kita akan lihat, kita tunggu dulu momentumnya, dia membuat swing low-nya dulu, tunggu dia membuat secondary reaction-nya dulu. Ini adalah primary trend-nya, kita tunggu dia secondary trend-nya dulu atau kepala cangkulnya dulu. Ketika pembentukan kepala cangkulnya telah membentuk swing low, disitulah kita akan manfaatkan untuk masuk di saham Arto ini. Kemungkinan akan memakan waktu sekitar 1 minggu lagi teman-teman untuk mencoba masuk di base entry saham Arto ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk di saham Arto ini, lebih baik kita tunggu dulu pembentuk structure-nya seperti apa, kita tunggu secondary reaction-nya, atau kita tunggu kepala cangkulnya, baru kita manfaatkan masuk di saham Arto ini. Kalau untuk teman-teman yang sudah masuk di bawah, teman-teman bisa hold sahamnya, jaga-jaga dengan trailing stop teman-teman. Jadi jaga-jaga sekitar 3-5% di atas harga sekarang. Jadi misalnya sekarang 16.000 kurangkan 5%, taruh di situ trailing stop teman-teman. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita membahas saham BRIS. Nah, untuk BRIS sendiri, di channel Telegram saya di video semalam saya juga sudah katakan BRIS sangat cakep dan teman-teman bisa masuk di saham BRIS ini. Nah, di perdagangan hari ini BRIS itu sudah naik plus 3,24% dan sangat bagus, yang dimana dia konsisten membuat higher low-nya dan higher high-nya, dan kita optimis dia akan menyentuh area 2000 cepat atau lambat. Jadi bagi teman-teman yang sudah pegang barangnya dari bawah, teman-teman bisa hold sahamnya, jaga-jaga kembali dengan trailing stop teman-teman. Jadi ketika teman-teman menggunakan metode follow the trend, pastikan teman-teman ikuti trennya dengan trailing stop. Jadi fungsi trailing stop itu ketika trennya sudah patah, setidaknya teman-teman exit di saham itu dengan profit yang optimal gitu. Nah, bagi teman-teman yang bertanya apakah bisa masuk di saham BRIS ini, saya tidak sarankan. Kenapa? Harganya sudah jalan, jadi mending tunggu dia membuat higher low-nya dulu, baru teman-teman manfaatkan untuk masuk saham BRIS ini. Nah, dengan kondisi yang sekarang yang dimana dia akan membuat higher high baru, lebih baik teman-teman urungkan masuk di saham BRIS ini. Tunggu momentum yang tepat untuk kembali masuk di saham BRIS ini aja teman-teman. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan membahas saham agro. Untuk agro juga sebentar. Untuk agro juga teman-teman juga ketahui indeks agro ini sendiri juga beberapa hari sudah naik cukup signifikan, dan teman-teman dapat perhatikan di sini dia mempunyai candle yang sangat kecil, yang dimana berarti tekanan belinya juga, transaksinya cukup kecil di perdagangan hari ini. Nah, untuk saham agro sendiri saya sarankan teman-teman juga wait and see, tunggu dia mampu membreakout area 1600, itu jadi jauh lebih baik untuk kita masuk di saham agro ini, atau tunggu kembali dia memasuki area demand zone-nya di level harga 1435 sampai 1400. Itu adalah area demand zone yang teman-teman bisa manfaatkan kalau seandainya BRIS belum mampu membreakout area resistannya 1600 teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman lihat dia masuk di area demand zone yang telah kita tandakan ini, teman-teman bisa manfaatkan masuk di saham agro ini, atau lebih baik tunggu dia membreakout area resistannya ini, dia pullback, baru teman-teman bisa follow the trendnya gitu. Jadi tunggu dulu, lihat strukturnya seperti apa. Apakah dia memasuki area demand zone kita atau dia membreakout area resistannya. Jadi ketika dia membreakout area resistan, teman-teman bisa masuk, atau ketika dia belum mampu membreakout masuk area demand zone-nya, teman-teman bisa masuk. Tapi dengan kondisi yang sekarang, saya tidak sarankan teman-teman masuk dengan structure yang seperti ini. Sangat rentan, teman-teman bisa sangkut nantinya gitu. Oke, itu untuk agro. Jadi teman-teman bisa masukkan watchlist, perhatikan dia mau kemana dulu harganya. Apakah dia mau masuk ke area demand zone kita atau breakout area resistannya. Oke, selanjutnya kita membahas saham di luar saham bank digital yang saya perhatikan cukup menarik, dan teman-teman juga bisa manfaatkan momentumnya, atau juga teman-teman bisa jadikan watchlist untuk teman-teman pertimbangkan masuk di perdagangan beberapa hari ke depan. Yang pertama, saya ingin membahas saham Saratoga teman-teman. Nah,
Untuk Saratoga sendiri, teman-teman dapat perhatikan kita akan forecasting ulang saham ini. Saya akan forecasting ulang yang dimana ketika teman-teman mempelajari namanya classic technical analysis, kita tidak lepas namanya adjustment dari analisa kita. Kita selalu mengadjust analisa kita dan kita selalu kembali mereview forecasting kita, melihat saham ini akan kemana nantinya. Nah, ketika kita mengadjust ulang saham Saratoga ini, teman-teman dapat perhatikan secara structure market dia masih bullish secara major trendnya. Teman-teman dapat perhatikan dia masih bullish secara major trendnya, dan di sini teman-teman dapat perhatikan juga dia membreakout area channel trend line-nya. Di sini kita sudah kemarin di video saya sudah katakan ini adalah bottom terakhir dia buat. Area 2580 ini adalah area bottom dia terakhir kita buat. Kita adjust saja ke 2600 sebentar ya. Nah, kita adjust dia ke sini di level harga 2600 ini. Kita adjust di sini adalah area bottom dia, dan teman-teman dapat perhatikan di sini dia membuat low dan dia membreakout area low-nya, dan dia akan besar kemungkinan membuat higher high-nya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang bertanya bisa masuk nggak di saham Saratoga nih, secara momentum dan konfirmasi sudah ada. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik atau tidak masuk di saham Saratoga ini gitu. Jadi untuk momentumnya sudah dapat, secara konfirmasinya untuk bergerak juga sudah ada. Sekarang kembali di teman-teman, apakah teman-teman selera apa tidak untuk masuk di saham Saratoga ini gitu. Nah, untuk area TP-nya, TP1-nya teman-teman bisa lihat sebentar ya, saya akan lihatkan seperti ini. Nah, untuk TP1-nya teman-teman dapat perhatikan ini adalah area supply zone kita. Ini adalah area supply zone kita langsung letakkan di 3100 aja. Ini adalah area supply zone kita atau area resisten dia, yang dimana besar kemungkinan dia akan tuju itu. Nah, untuk TP2 kita ada di level harga 3450. Ini adalah area TP2 kita. Nah, bagi teman-teman yang sudah memwatchlist saham Saratoga ini dan bertanya apakah sudah bisa masuk atau tidak di saham Saratoga ini, teman-teman bisa masuk di saham Saratoga ini. Yang penting teman-teman perhatikan untuk stop loss kita letak seperti ini. Tunggu ya, kita letak di bawah swingnya aja. Tunggu, kita letak seperti ini. Sekitar 6% tadi ya, pas dia sekitar 6% paling pas. Nah, stop lossnya di 2640 sekitar 6%. Area TP1 kita di 3100 sekitar 10,32%. Jadi risk to rewardnya 1:71, dan itu sangat menarik untuk teman-teman tradingkan gitu. Nah, itu untuk Saratoga. Selanjutnya kita membahas saham IMAS, teman-teman. Nah, ini adalah saham IMAS yang dimana teman-teman dapat perhatikan, saya akan analisa, teman-teman dapat mengerti. Nah, teman-teman dapat perhatikan, kita mulai dari sini. Ini adalah low, ini adalah lower high yang dimana dia lebih rendah. Ini adalah low, ini adalah lower high, lower low, lower high. Ini adalah lower low, lower high, lower low, lower high, dan ini adalah lower low terakhir dia buat. Kita tandakan seperti ini. Ini adalah low terakhir yang dia buat di level harga 720. Itu adalah low terakhir, dan dia di sini mempunyai tren yang baru. Teman-teman dapat perhatikan low, high, higher low, higher high, higher low, dan besar kemungkinan dia akan membuat higher high baru, teman-teman. Sebentar ya, saya ulang dulu. Ini adalah low, ini adalah high, low, dan dia akan membuat higher high baru. Nah, ini adalah tren dia yang kedua setelah dia bearish, teman-teman. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini, ini adalah tren dia bearish. Di sini dia mencoba kembali reverse dari tren bearish ke bullishnya, yang dimana juga teman-teman dapat perhatikan apabila teman-teman ingin masuk di saham IMAS ini, teman-teman bisa masuk di saham IMAS ini, yang dimana teman-teman dapat perhatikan juga saya buat seperti ini. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini dia sudah meretest area ini 1, 2, 3, sudah 3 kali retest. Teman-teman dapat perhatikan dia telah meretest area 835 dan dia close di 850. Nah, bagi teman-teman yang ingin masuk di saham IMAS ini, teman-teman bisa masuk di saham IMAS ini. Nah, teman-teman bisa masuk di open market besok. Cukup stop lossnya di bawah di candle Maribojo aja sekitar 5,30%. Untuk TP1-nya teman-teman bisa letak 1:1 aja setidaknya.
itu adalah yang ideal untuk trading kita, setidaknya 1:1 di area 895. Itu adalah 1:1 kita. Untuk area selanjutnya teman-teman dapat perhatikan, sebenarnya dia mempunyai area resisten yang banyak. Kita akan tarik seperti ini, kita akan lihat. Nah, ini adalah area TP2 kita teman-teman. Area 950 adalah area TP2. Nah, jadi untuk IMAS sendiri teman-teman dapat perhatikan, apabila dia pun besok mencoba meretest area 835, teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham IMAS sini gitu. Cukup sebenarnya sih stop lossnya di bawah swingnya aja, kita buat seperti ini sebentar ya, biar lebih aman di bawah swingnya aja sebentar. Nah, di 795 kita buat kembali 1:1 dulu sebentar ya. 1:1 di 905. Ini adalah 1:1-nya. TP2 nya letak di 950 gitu teman-teman. Jadi untuk IMAS sendiri teman-teman dapat perhatikan secara structure market oke, dan cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan untuk teman-teman jadikan watchlist di perdagangan beberapa hari ke depan. Oke, itu untuk IMAS. Selanjutnya kita melihat saham ASI teman-teman. Nah, untuk ASI sendiri teman-teman dapat perhatikan sama IMAS dia membentuk pola yang sama. Teman-teman dapat perhatikan untuk IMAS ASI sendiri dia telah membreak area channel trendline-nya ini. Saya lihat, saya ginikan dulu biar teman-teman dapat tanda, dapat perhatikan sebentar ya. Nah, teman-teman dapat perhatikan dia telah membreak out area ini. Sebentar ya, kita hapus dulu ini biar teman-teman lebih tanda terlalu. Nah, kemarin di sini ada divergent, saya hapus nih. Apabila teman-teman nonton di video saya sudah katakan ada divergent, dan benar saja dia sudah build ke atas. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini dia sudah breakout, dia retest di sini dan dia di build ke atas, dan itu menjadi suatu konfirmasi yang bagus untuk teman-teman bisa masuk di saham ASI ini teman-teman. Nah, untuk stop lossnya cukup di bawah 5425 aja. Kita bilang adjustnya di bawah 5400 saja. Nah, seperti ini. Nah, untuk stop lossnya teman-teman bisa perhatikan seperti ini. Stop lossnya sekitar 4%, itu adalah stop lossnya. Untuk TP-nya apabila teman-teman coba swing, teman-teman bisa letak di high-nya langsung di 6350 gitu. Jadi untuk teman-teman yang tipe trader yang swing, yang jangka medium, teman-teman bisa pertimbangkan saham ASI ini, teman-teman. Secara momentumnya juga sudah oke, secara strukturnya juga bagus. Nah, kalau seperti ini teman-teman dapat lihat, kurang lebih hampir sama seperti Pegas. Ini teman-teman dapat perhatikan nih. Ya kan? Kurang lebih hampir sama seperti Pegas tuh, teman-teman. Nah, teman-teman dapat perhatikan tuh. Dia ASI itu seperti Pegas tuh. Nah, takutnya dia akan seperti Pegas, cepat atau lambat dia akan menuju area TP kita, teman-teman. Ini adalah TP1 kita dan telah kena area TP1 kita. Nah, besar kemungkinan cepat atau lambat dia akan menuju area TP2 kita di 1600 untuk Pegas, teman-teman. Itu untuk Pegas. Nah, kita kembali ke ASI. Nah, kemungkinan besar ASI akan seperti Pegas strukturnya gitu. Jadi, untuk ASI sendiri kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk masuk di saham ASI ini atau tidak? Secara momentum dan structure juga sudah oke. Bagi teman-teman yang tipe swing, yang medium, bisa teman-teman hold dalam jangka waktu sebulan, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham ASI ini gitu. Nah, selanjutnya saya membahas saham terakhir, saham requestan dari teman kita di channel Telegram, yang yaitu saham TNCA. Nah, untuk saham TNCA sendiri, teman-teman dapat perhatikan di sini dia membreakout area channel trend lainnya. Sebenarnya di sini dia konsisten. Dia konsisten, ini adalah high, higher low, higher high, higher low. Dia tidak mampu membuat higher high baru nih, high, dan dia drop terakhirnya, teman-teman. Dia drop, dia membreakout area channel trend lainnya, dia mencoba retest di sini dan dia drop kembali. Nah, sekarang pertanyaannya untuk saham yang seperti ini, di mana sih area yang bagus untuk masuk? Nah, kita lebih baik untuk menganalisa saham-saham yang seperti ini, kita lebih baik kritis aja, teman-teman. Ini adalah area demand zone yang masih fresh. Ini masih sangat fresh area demand zone-nya, yang dimana teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di sini. Ini adalah area demand zone-nya. Ini adalah teman-teman area yang bisa teman-teman manfaatkan untuk masuk. Kita tandain
langsung di area, sebentar ya, kita langsung adjust aja ke 1000 aja kayaknya. Sebentar ya, area 1000, teksnya kita buat koordinatnya langsung 1000. Nah, jadi untuk TNCA sendiri saya sarankan tunggu dulu dia memasuki area demand zone kita, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk, teman-teman. Jadi sangat bagus untuk risikonya cukup kecil, cukup di bawahnya aja, sekitar di level harga sebentar ya 930. Jadi kalau dia close di 930, teman-teman dapat keluar di saham ini TNCA ini gitu. Jadi tunggu dia memasuki area 1000, itu adalah area base entry kita untuk teman-teman bisa masuk di saham TNCA ini. Dengan kondisi yang sekarang saya belum sarankan, kenapa masih rentan, dia masih mau drop. Tunggu dia memasuki area demand zone kita, baru teman-teman bisa pertimbangkan masuk di saham TNCA ini gitu. Jadi seperti yang saya katakan, ketika teman-teman ingin masuk dalam satu emiten untuk entry, perhatikan dulu resikonya, teman-teman. Tempat teman-teman entry itu bagus enggak untuk beli gitu, harganya bagus enggak gitu. Jadi seperti pedagang, ketika kita ingin membeli barang itu yang untuk kita jual, perhatikan dulu harganya bagus nggak untuk kita beli gitu. Jadi kalau belum bagus, kita tawar aja, misalnya harga di pasaran 1.500 ya kan, masih terlalu tinggi, yaudah kita tunggu aja, kita tawar aja sampai 1000 baru kita beli. Nah sama juga seperti di saham, teman-teman. Jadi area demand zone kita itu, area tawar kita tuh di 1000. Jadi kalau dia belum masuk area 1000, yaudah kita biarkan aja dulu sampai dia memasuki area 1000 baru kita beli sahamnya gitu. Jadi pedagang itu konsepnya seperti itu, area beli jualnya gitu, teman-teman. Jadi area beli kita di 1000, kalau dia belum nyampe kita nggak usah beli. Nah gitu, teman-teman. Jadi untuk TNCA itu aja, dan mungkin di video ini aja saham-saham yang saya review. Semoga video saham-saham yang saya review di video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa jadi referensi bagi teman-teman. Jadi apabila juga teman-teman ingin sahamnya saya bantu review, teman-teman bisa dapat join di channel Telegram kita. Di situ nanti kita dapat sharing, di situ kita dapat belajar sama-sama, dan di situ juga kita akan mencoba mencari cuan, mencari saham-saham yang mana yang bisa kita manfaatkan probability-nya untuk make money gitu. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.